Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembahasan fisika itu mudah, ya. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang pembiasan cahaya dengan pembahasan yaitu pembiasan cahaya pada prisma. Oke. Nah, di sini tetap kita akan menggunakan kalkulator ya atau mesin hitung karena memang angka-angkanya sulit untuk dipecahkan oleh otak kita ya, karena ini berhubungan dengan sinus dan cosinus. Oke, lanjut ke pembahasan. Ini ada contoh sebuah prisma ya. Prisma itu macam-macam jenisnya, ada plinta, ada corona, ya, ada prisma kaca biasa gitu. Nah, prisma itu terdiri atas dua bidang batas ya. Nah, ini bawahnya. Nah, ini bidang satu, ini bidang dua, atau boleh tertukar ya. Ini bidang satu, ini bidang dua ya. Ya, itu yang penting. Ini dua bidang batas. Ini batas satu, yang ini batas yang kedua. Kalau cahaya datang dari kiri. Nah, kemudian ini disebut sudut pembias ya. Nah, sudut pembias prisma ini macam-macam besarnya ya, bergantung pada fungsinya nantinya ya. Ya. Ada yang 30 derajat, ada yang 45 derajat, dan ada yang 60 derajat gitu ya. Nah, ini untuk sementara kita ambil sudut pembiasnya adalah beta ya. Sedangkan indeks biasnya untuk prisma kita sebut N saja atau NP, prisma itu dari prisma itu. Jadi supaya uh, kita dapat membedakan, maka notasi-notasinya kita bedakan walaupun sedikit nih. Nah, sekarang misalkan saya ambil sumber kaca ya. Sumber kaca ya datang dari sebelah kiri misalnya. Dari sebelah kiri ya. Nah, kemudian eh, cahaya cahaya itu akan mengalami pembiasan dua kali ya. Ya. Dua kali di bidang satu dan di bidang dua seperti berikut ya. Ya. Nah, saya ulang lagi ini. Cahaya datang, kemudian dibiaskan, kemudian dibiaskan. Jadi mengalami pembiasan dua kali bidang satu di bidang dua ya. Oke. Kemudian lukis garis normal di bidang satu dan di bidang dua tepat di tempat cahaya jatuh ya, seperti ini. Ya, ini normal satu ya. Ini normal kedua. Kemudian ini sudutnya kita sebut I1 karena bidang satu ya. Kemudian yang ini kita sebut R1 karena bidang satu. Nah, kemudian ini sudut datang ya. Untuk bidang 2 kita sebut I2, kemudian yang ini R2 untuk bidang 2 juga. Ini sudut bias akhir ya, kita sebut R2 ya. Oke. Nah, perpanjang sinar datang dan perpanjang sinar bias akhir seperti ini ya. Nah, kemudian perpanjang sinar bias akhir, nah, sehingga nanti diperoleh sudut ini. Nah, sudut ini dengan sudut ini kita kasih notasi sudut X, yang ini sudut Y ya. Nah, nanti ini kita dari sini ke sini ya, sudut datang dengan sudut bias akhir itu kita sebut deviasi ya. Jadi sudut deviasi itu sudut pergeseran sinar datar dengan sinar bias, tapi pada prisma. Kalau pada kaca tebal disebut pergeseran sinar. Ya, itu ya, itu penjelasan untuk proses pembiasan cahaya pada prisma. Oke. Nah, sekarang kita turunkan ya, berapa sih besarnya sudut deviasi prisma tersebut. Nah, oke. Nah, aturannya seperti ini. Kita bahas dari awal ya. Ini agak lama nih sebab ini perlu penjelasan yang mendetail ya. Nah,
ketika cahaya datang dari medium satu atau udara ke medium prisma, yang kita sebut ini N prisma saja, ini kita sebut N udara, maka cahaya akan mengalami pembiasan dua kali ya pada bidang satu ya, masuk ke prisma, kemudian nanti masuk lagi ke udara. Kalau di sini udara ya, kalau air ya nanti perhitungannya beda lagi. Nah, kita perhatikan sudut I ya, I1 itu X ditambah R1. Perhatikan ya, yang ini. Ini ya. Kemudian X X itu berarti I1 dikurangi R1 ya. Udah jelas ya? Nah, tuh. Kemudian yang kedua itu lihat bagian kanan ya, bidang 2. Nah, di situ diperoleh bahwa berdasarkan gambar R2 itu R apa bukan R Y ditambah I2. Nah, nanti Y-nya itu dapat bahwa Y itu sama dengan R2 dikurangi I2 ya. Oke. Nah, kemudian lihat lagi sudut D ya. D ya. Perhatikan ya. D itu sudut deviasi ya. Sudut deviasi. Nah, itu D itu sudut X ditambah sudut Y ya. Sudut Y. Nah, berarti D itu besarnya ya. D itu besarnya tinggal ganti sudut X itu berarti I1 dikurangi R1 ya. Oke. Nah, ditambah sudut Y itu berarti R2 dikurangi I2. Kemudian buka itunya apa? Kurungnya berarti I1 R1 ditambah R2 dikurangi I2. Nah, nanti yang terakhirnya itu D sama dengan I1 ditambah ya R2 kurungnya. Nah, ini baru min ya. Min kurung. Nah, ini I1 dikurangi sekarang ditambah nih. I1 taruh bukan I1. I2 ditambah R1 ya, gitu ya. I2 ya. Nah, tutup. Nah, kalau kata bahwa sudut deviasi itu I1 ditambah R2. Nah, nanti beta itu sendiri ya, beta itu ini bisa praktikum nih, kalian bisa praktikum. Ini R1 ditambah I2 ya. R1 tambah I2. Nah, ini beta. Berarti ini R1 ditambah I2 itu sendiri itu beta ya. Nah, nanti sudut deviasinya D sama dengan I1 ditambah R2 dikurangi beta ya. Gitu ya. Ini sudut deviasi rumusnya ya. Oke. D sudut datang, bukan D. D sudut deviasi ya. Udah ditulis di sini. Kemudian ini satuannya derajat. Kemudian I sudut datang, R2 sudut bias akhir, kemudian beta sudut pembias prisma dengan catatan nanti di sini nih ya. Beta sama dengan I2 ditambah R1 nih. Oke. Nah, ini perjalanan untuk mendapatkan sudut deviasi. Tapi kalau praktikum atau eksperimen, kalian pinjam pakai prisma ya, pinjam prismanya dari sekolah karena udah banyak dari sekolah. Nah, kemudian simpan di atas kertas ya. Kemudian minta petunjuk dari guru itu bagaimana cara eksperimen. Kalau eksperimennya benar ya, nanti R1 berapa, I2 berapa, ukur ya dengan busur derajat. Nah, nanti ini berapa yang ini. Nah, nanti bahwa beta itu adalah R1 ditambah I2. Nah, begitu juga dengan sudut deviasi ini. Nah, berarti kalau eksperimennya benar, X ditambah I itu pasti sama dengan D. Ya. Itu kalau eksperimennya benar. Oke. Nah, ini berarti D deviasi sama dengan sudut deviasi itu D sama dengan I1 plus R2 dikurangi beta. Sedangkan beta history I2 ditambah R1. Ini awat ini akan digunakan di penurunan berikutnya. Oke, lanjut pembahasan. Nah, kita aplikasikan ke soal.
Nah, di sini ada sumber kaca yang masuk ke prisma ya. Bayangkan ya slide yang tadi ya. Indeks base-nya adalah 1,5 dengan sudut datang 45 derajat. Hitung sudut pembias prisma ya. Jika sudut pembias prisma yang 60 derajat dan prisma berada di udara, tentukan sudut deviasi prisma tersebut. Oke. Nah, ini diketahui di udara berarti n satunya 1 ya. Oke. Nah, ini betanya itu 60 derajat ya. Kemudian indeks bias prisma 1,5, sudut datangnya nah ini 45 derajat. Nah, caranya nih. Caranya satu cari sudut bias. Nah, berapa? Berapa ya? Lewat Snellius, pakai Snellius ya. Pakai Snellius. Nah, Snellius. Nah, jadi gini. N1 sinus I, N2 sinus R ya. Nah, tetapi karena cahaya datang dari udara masuk prisma, ini ganti NU. Nah, kemudian ini ganti dengan sin I1. Nah, ini N prisma sinus R1 ya. Nah, ini masukkan sinus ya. Saat ini NU-nya 1 kalikan sinus 45 derajat. Nah, kemudian ini 1,5, yang ini sinus R1. Nanti sinus R1 ya, itu dapat ya, sinus 45 dibagi dengan 1,5 ya. Saya pakai kalkulator langsung ya, tanpa ditulis lagi di sini, langsung dibagi dengan 1,5 ya. Nah ini ya sin 45. Nah itu diperoleh 0,70 ya, 0,70 ya, 0,707 ya. Nah, oke. Saya tulis aja dulu 0,707 ya. Nah, per 1,5. Nah, oke. Nanti diperoleh kalau setelah dibagi 1,5 ya. Oke. Nanti diperoleh 0,47 ya. 0,47. 0,471 ya. 1. Nah, ini baru sinus. Nah, nanti R-nya ya. R1-nya. Nah, oke. Tinggal pakai arc sinus ya. Arc sinus 0,471 ya. Oke. Itu hasilnya 28 ya. 28,1 aja kita bulatkan. 28,1 derajat ya. Nah, berikutnya langkah yang kedua sebelah sini ya, kalau kalian nggak cukup. Yang kedua cari I2 lewat apa? Lewat beta dulu. Nah, beta sama dengan I1, bukan I1, I2 ditambah R1 ya. Nanti dapat bahwa I2 itu beta dikurangi R1 yang barusan ya, sama dengan ya. Nah, ini berarti 60 dikurangi 28,1 ya. Ini jangan dibulatkan ya, jangan dibulatkan jadi 28 ya. Oke. Nah, nanti perolehannya tuh gampang ya. 28,1 ya. Nah, ini 31,9 ya. Oke. Ini 31,9 derajat. Nah, kemudian yang ketiga cari R2 ya, lewat Snellius lagi. Snellius ya. Nah, tapi cahaya datang dari prisma, maka ditulisnya nanti N prisma ya, tinggal ngelanjutin dari ini nih. Dari sini. Jadi N prisma sinus I2 sama dengan N udara ya kali sinus R yang kedua ya. Nah, oke, di sini 1,5, kemudian sinusnya berikutnya masukkan sinus 31,9, kemudian ini 1 ya, sinus R2. Nah, udah, nanti sinus R2 ya, itu diperoleh, nah, sekarang kita pakai kalkulator aja. Sin ya, sin 31,9 ya, 31,9 ya,
hasilnya 0,528 ya. 0,528 ya. Jadi nanti 1,5 kalikan 0,528 ya. 28. Oke. Kalikan ya. Kalikan aja langsung dengan 1,5 ya. Nah, nanti diperoleh 0,7926. Nah, saya letakkan aja 0,792 ya. 92. Nah, bulatkan aja jadi 3 ya. Nah, 3 ya. Oke. Nah, nanti didapat R2 berapa? R2 berarti arkesin ya. Arkesin 0,793 ya. 0,793 ya. Oke. Jadi peroleh 52, ya. 52,466. Nah, berarti boleh dibulatkan jadi, nah karena ini satu desima, ini juga satu desima ya. Nah, jadi ini ikutan juga 52,5 ya, 5 derajat. Nah, nanti kita peroleh bahwa D ya, nah itu berarti I1 ditambah R2 dikurangi beta ya. Oke, I1-nya adalah 45, kemudian R2-nya itu 52,5 ya. Nah, ini 60. Oke. Nah, boleh langsung aja lah ditambah 45 ya. Oke. Itu 97, sekian. Nah, dikurangi 60 langsung ya. Oke. Nah, itu dapatnya 37,5 ya. Oke, 37,5 derajat. Itu sudut deviasi ya. Hati-hati ya, ini susah ya. Karena langkahnya itu ada 4 ya. Jadi cari cari R1 lewat senilus, cari I2 lewat beta, kemudian cari R2 lewat senilus juga ya. Kemudian yang terakhir cari deviasi gitu. Oke, lanjut ke pembahasan. Mudah-mudahan mengerti ya. Nah, ini soalnya beda ya. Nah, tadi kalau prisma tadi di udara, sekarang prisma berada dalam air ya. Nah, di mana sudut sudut bias prismanya 60 tetap, kemudian sudut datang 35 derajat, indeks bias airnya 4/3 ya. Oke, ditanyakan sudut deviasinya berapa? Gampang ya. Nah, tinggal diketahui aja. Diketahui begini. Pembias prisma itu 60 derajat, kemudian N prisma itu tetap 1,5. Nah, di sini ada N air ya. N air 4/3. Sudut datangnya itu 35 derajat. Nah, pertanyaannya sama, sudut deviasinya berapa ya? Oke. Nah, sekarang kita cari R1 ya. Nah, gunakan bahwa cahaya datang dari air menuju prisma, berarti nanti N1-nya ganti N1, boleh tulis dulu ya. I bukan R, I1 sama dengan N2 sinus R, R-nya R1 ya. Oke. Ini ganti kalau ini tertukar nih. Nah, oke. Ini I ya, I1 ya. I1. Nah, tinggal ganti sekarang N air ya, sinus 35 sama dengan N prisma sinus R1. Nah, berarti nanti di sini tinggal 4/3 ya. 4/3 kali sinus 35 sama dengan ini 1,5 sinus R1 ya. Nah, nanti diperoleh sin R1 ya. Nah, dapat nantinya 4 kali sinus 35 ya. 35 ya. Dibagi dengan 3 kali 1,5 ya. Nah, oke. Itu sinus R. Nah, oke, kita langsung aja ya. Sin ya. 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 Nanti sin taruh dulu. Sin 35 ya.
35 ya. Nah, oke, dapat 0,5735 ya. Udah aja kalikan dengan 4 langsung ya. Dibagi dengan 3 kali 1,5 kan 4,5 ya. Bagi 4,5 aja. Nah, nanti hasilnya 0,5098 ya. 0,5098 atau saya bulatkan aja ya karena ini dekat sekali. 0,51 aja ya. Nah, oke, itu baru sinus R. Nah, nanti diperoleh R1-nya ya. R1-nya berarti arkeskan 0,51 ya. Oke, nanti diperoleh 30,6 30,66 sekian. Jadi nanti 30,7 ya. 7 derajat. Oke. Nah, kemudian berikutnya cari I2 ya, lewat beta ya, ingat. Lewat beta berarti I2 ditambah R1 ya. Nah, nanti I2-nya itu 60 derajat ya, 60 ya dikurangi dengan 30,7 ya. 30,7 ya. Oke. Ya. 0 terus 30,7 ya tadi. 60 ya. 60 dikurangi 30,7. Ya. Nah, ini 29,3 derajat ya hasilnya. Ini 29,3 derajat. Oke. Nah, setelah itu masukkan ke Sinelius lagi. Apa? Cari R2 lewat Sinelius. Cahaya datang dari prisma, ingat. N prisma kali sinus I2 sama dengan N udara kali sinus R2. Kenapa datang dari prisma? Kan tadi dari udara masuk ke prisma ya. Udara, prisma, udara ya, gitu ya. Nah, sekarang untuk B yang 2 prisma, udara gitu ya. Ini berarti 1,5, ini berarti sinus 29,3. Nah, ini 1 nggak usah ditulis lah. Ini langsung aja sinus R2 ya. Nah, nanti diperoleh sinus R2. Nah, itu saya langsung angka aja ya. Sin ya. Sin 29,3 ya. 29,3 ya. Oke. Itu dapat 0,489 ya. 0,489 ya. 0,489 ya. Oke. Nah, itu R2-nya berapa? Arkes kan ya? Arkesin. Nah, berarti 0,489 ya. Ya. Nah, nanti diperoleh ini 29 ya. Kecil ya. Apa-apa. Kenapa? Karena sudutnya datangnya aja udah kecil. Ini 29,27 ya, atau 28 boleh, atau 2 apa dibulatkan boleh. Ya 29,3 ya. 0,3 derajat. Oke, gitu ya. Nah, ini baru yang tadi D sama dengan berapa? DBC-nya D sama dengan I1 ditambah R2 dikurangi beta ya. Oke. I1-nya 35, kemudian ininya 29,3 dikurangi 60 ya. Oke, langsung aja ditambah 35 ya, sorry. Ditambah ya. Langsung aja lah kita itu. Oke. 35 ya ditambah 29,3 ya. Mohon maaf nih telat, soalnya kita perlu teliti nih. Oke. Hasilnya 64,3. Nah, dikurangi 60 langsung. 60 ya. Ini ternyata 4,3 nih, kecil sekali. Apa salah ya? 4,3.
4,3 derajat. Itu sudut deviasi prisma. Nah, dengan sudut pembias 60, sudut datangnya 35, kemudian berada dalam air. Oke, itu ya pembahasan untuk deviasi. Berikutnya kita akan membahas tentang sudut deviasi minimum ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, saya ambil slide yang tadi ya, sama ya. Nah, kemudian saya datang sama seperti yang tadi, gambar normalnya. Ini sudut datangnya I1, ini sudut biasanya R1, ini sudut datang I2 untuk prisma, bidang 2, nah ini R2. Nah, perpanjang, ini juga perpanjang. Jadi ini sudut datang, sudut apa? Sudutnya X, yang ini sudutnya Y. Nah, ini sudut deviasi. Nah, sekarang bagaimana untuk sudut deviasi minimumnya? Nah, perhatikan ya. Sudut deviasi minimum akan terjadi jika ya sudut datang I1 dengan R2 itu sama ya. Jadi I1 dengan R2 sama. Ini berarti sudut deviasinya menjadi deviasi minimum. Tetapi kalau I1 sama dengan R2 jelas R1 sama dengan I2. Jadi tidak ada sudut X lagi dengan dia ya. Jadi nggak? Kalau I1 dengan R2 sama, misalkan ini 30, ini juga 30, ini 45, ini juga 45. Nah, itu berarti nanti sudut deviasinya atau sudut X-nya tidak ada ya. Nah, atau begini. Kalau I1 sama dengan R2 ini sinar bisa lurus. Bisa lurus ya. Seperti ini. Ini prisma yang ini. Nah, kalau itu I1 sama dengan R2, jadi lurus, tidak terjadi pembelokan. Pembelokan sih pembelokan cuma kecil sekali. Oke. Nah, kita bahas. Ya. Ketika ini aturannya nih. Ketika I1 sama dengan R2 jelas itu berarti I2 juga sama dengan R1 atau R1 sebagai I2 ya. Nah, kemudian di sudut deviasinya ya, deviasi ya. Itu jadi deviasi minimum ya. Deviasi minimum. Ya. Nah, apa itu deviasi minimum? Nah, kodenya atau tandanya sini, notasinya. Bisa delta, bisa juga gini. Ya. Nah, terserah mau ngambil yang mana. Sebab nanti di kelas 12 ini akan dibahas. Atau bukan di kelas 12 saja, nanti di optik fisis ya akan dibahas. Ya. Dispersi cahaya. Oke, kita lanjut. Masuk ke sini ini. Gunakan Snellius N1 sinus I sama dengan N2 sinus R ya. Oke. Nah, nanti gini N1 sinus I1 N2 sinus R 1 ya. Oke, R1. Nah, ini berarti boleh ditulis N1. Nah, sinus karena R1 itu karena I1 itu sama dengan ya. I1 sama dengan ya. Pada I1 sama dengan ini ya. R2. Nah, berarti nanti R2 bisa diganti. Nah, itu jalan yang pertama. Nah, kita punya rumus bahwa dari sini D sama dengan I1 ditambah R2 dikurangi beta kan? Oke. Nah, nanti diperoleh bahwa D sama dengan I1 ditambah ya, ditambah nih R2-nya itu sama dengan I1. Ya, I1 dikurangi beta. Nah, ini ganti aja. Delta sama dengan 2I1 dikurangi beta. Nanti diperoleh bahwa I1 sama dengan, nah ini delta ditambah beta per 2 ya. Oke. Nah, itu sementara ini hentikan dulu. Yang ini saya hapus ya. Saya hapus. Ya, saya hapus ini. Oke. Nah, kemudian kita cari dari sini lagi bahwa beta itu sama dengan
I2 ditambah R1. Oke. Nah, karena menurunkan persamaan ini dari bidang 1, maka nanti I2-nya yang diganti dengan R1. Nah, ini ya. Nah, berarti di sini R1 ditambah R1. Berarti R1 sebenarnya beta per 2. Gitu ya. Nah, kemudian masukkan ke persamaan yang ini, yang tadi kita tulis ya. Oke, sebelah kanan aja. Nah, berarti gini. N1 sinus I1 sama dengan N2 sinus R1 ya. Nah, nanti ini N1-nya terserah mau apa ya. Yang penting ini medium 1, ini medium 2 ya. Nah, N1 sinusnya I-nya ganti nih. Jadi nanti delta plus beta per 2 ya. Kemudian di sini N2 sinus beta per 2. Oke, ini persamaan ya. Persamaan deviasi minimum untuk prisma. Nah, sekarang jika sudut pembias kecil sekali, ya, ilmuwan itu menyatakan bahwa betanya kurang lebih sama dengan 10 derajat ya betanya. Nah, maka nanti sudut datangnya kalau kecil itu sinus I itu sama dengan tan I ya. Kemudian sama saja dengan I. Nah, begitu juga dengan kalau R-nya kecil, kalau jelas kalau I kecil berarti jelas R juga kecil sekali. Maka ini sinus R itu sama dengan tan R sama dengan R. Nah, jadi nanti persamaan yang atas, persamaan ini ganti. Jadi N1 kurungnya delta plus beta ya per 2. Nah, kenapa sih jadi ini? Nah, ini aturannya. Kalau ini kalau sinusnya kecil ya, kalau sinusnya kecil berarti dianggap I-nya sendiri. Oke. Nah, kalau sin delta plus beta per 2 kecil, ada ininya yang di dalamnya. Oke. Maka nanti dianggap I-nya. Jadi jangan diartikan sin-nya dicoret ya, bukan. Aturannya ini ya, aturannya. Ini berarti beta per 2. Nah, nanti diperoleh bahwa delta sama dengan ya, coret 2-nya ya, ini N2 di sini ya. Jadi ada N2 per N1 ya, dikurangi 1 kalikan beta ya. Nah, ini digunakan kalau sudutnya ya diketahui misalkan kecil misalkan. Sudut pembiasnya kecil, jadi pakai yang bawah ya. Jadi persamaannya ada 2. Ya. Boleh menggunakan N sin dalam kurung delta plus beta per 2 sama dengan N2 sinus beta per 2. Nah, kalau ada pertanyaan, rumus mana sih yang digunakan? Rumus atas yang ini ya, yang ini bisa kemana-mana. Yang umum ya. Oke, saya buktikan nanti. Lanjut ke pembahasan berikutnya atau aplikasi sinus sinus delta plus beta per 2 sama dengan N2 sinus beta per 2 atau rumus deviasi minimum. Oke, lanjut. Ini ada prisma, saya percepat nih, ngebut tadi. Nah, sebenarnya saya memasuki prisma N 1,5 indeks itu ya dengan sudut 40 derajat, tentukan besar sudut deviasi minimum prisma tersebut jika berada di udara. Oke. Langsung aja nih. Beta itu 40 derajat. Kemudian N prisma itu 1,5. Ditanyakan deltanya berapa sih ini? Kita gunakan ini. N 1 sinus dalam kurung delta plus beta per 2 ya. Sama dengan N2 sinus beta per 2. Nah, nanti ini gini ganti. NU sinus I ya. Sama dengan N prisma sinus. Nah, ini 40 per 2 ya. Nah, berarti ini 1 ya. Sinus I sama dengan ini 1,5 sinus 20 ya. Oke, maka sinus I itu 1,5 kali sinus 20. Oke. Nah, hitunglah pakai kalkulator ya. Sin ya. Sin 20 ya, 20. Nah, ini diperoleh 0,342 ya. 0,342. Saya tulis aja.
1,5 kali 0,342. Nah, diperoleh ini. Ya, taruh dulu ya, itu sabarnya. Ya. Nah, diperoleh 0,51 ya. 0,5 ya. 13 Nah, nanti dapat I-nya berapa? Sip sini ya sekarang atau Arkes ini itu 0,513 ya. Nah, diperoleh 30,86 ya. Nah, 30,86 derajat atau 30,9 boleh ya, 30,9 derajat ya. Oke. Nah, itu baru I. Nah, berarti I itu sebenarnya delta plus beta per 2. Nah, berarti deltanya itu 2I dikurangi beta kan. Ini koresi ke sana. Berarti kalikan aja. 2 kali 30,9 dikurangi 40 ya. 40. Oke. Nah, nah, dikurangi 40 derajat ya. Nah, hasilnya 21,727 ya. Nah, ini 21,727 derajat langsung derajatnya. Oke. Nah, ini jawaban untuk soal 3. Nah, bagaimana kalau ini? D pas dengan N prisma asalkan N2 per N1 ya. N udara dikurangi 1 kalikan beta ya. Nah, ini berarti 1,5 per 1 kan 1,5 dikurangi 1 kalikan 40 ya. Nah, nanti diperoleh ini setengah kalikan 40 berapa? 20 derajat. Jadi hampir mirip ya, hampir mirip cuman kalau lewat 1 derajat itu dianggap besar ya sudut pembiasnya. Oke. Ya. Nah, tapi kalau misalkan dalam soal diketahui sudut pembias prisma dianggap kecil. Nah, itu yang 40 itu boleh langsung menggunakan rumus ini nah ke sini. Boleh ya. Gitu. Boleh ke sini langsung. Kalau disebut kecil. Jadi kita tidak usah capek-capek pakai rumus ini. Ya. Oke. Lanjut ke soal pembahasan berikutnya. Ini soal nomor 4. Nah, ini beda. Ya, ada di udara, tadi sekarang di dalam minyak. Ya. Oke. Nah, tentukan sudah TBC minimum prisma. Oke, diketahui aja langsung ya. Kalian baca sendiri soalnya. Nah, N prisma ya, itu 1,5. Kemudian eh, sudut datangnya ya, itu dulu. Dengan sudut pembias ini, sorry, sudut pembiasnya itu 25 derajat ya. 25 derajat. Kemudian indeks bias minyak itu 1,2 ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai ini dulu. D sebenarnya tidak disebutkan minimum kan atau kecil ya. Maksudnya kecil bukan minimum, kecil sudutnya. Udah aja kita pakai ini. N prisma per N minyak ya. Tadi lu menceritakan N2 per N1 ya. Oke, kali beta. Berapa sih hasilnya nanti? Nah, tinggal 1,5 per 1,2 ya. Dikurangi 1. Kalikan dengan 25. Nah, oke, pakai kalkulator aja biar ngebut ya. 1 eh, 1,5 ya dibagi dengan 1,2 ya. Ya. Oke, dapat 1,25 ya. Oke. Kurangi 1. Oke. Kemudian kalikan 25 ya. Nah, diperoleh 6,25 derajat ya. 6,25 derajat. Batuk ya. Nah, sekarang bandingkan dengan ini, dengan rumus ini. Asalnya N1 sinus delta plus beta per 2 ya. Nah, tutup ya. Nah, ini N2 sinus beta per 2 ya. Nah, ganti ini. N minyak sinus I sama dengan, nah ininya delta plus beta per 2 kita seperti I. Kemudian N prisma sinus beta per 2. Nah, ini 1,2 sinus I
Ini 1,5 sinus 25 per 2 ya. 25 per 2. Oke. Nah, nanti diperoleh sinus I sama dengan, nah ini ya, 1,5 sinus ini 12,5 ya per 1,2. Ya, pakai angka, pakai kalkulator aja langsung ya. Sin 12,5 ya. Nah, diperoleh 0,216. Nah, saya kalikan langsung dengan kalkulator, dengan angka 1,5 aja ya, biar cepat. Oke. 0,32 sekian ya. Nah, kemudian dibagi dengan 1,2 ya. 1,2. Nah, diperoleh 0,2705. Nah, boleh dibulatkan jadi 0,271 ya. Oke. Maka nanti I-nya itu ya sin ya 0,2771 ya. Nah, itu sudutnya 15 derajat ya. 15 derajat ya, 15,2 ya. 15,2. Sorry, 15,7 derajat. Nah, ini belum nyampe. Kenapa? Karena I itu sebenarnya delta plus beta per 2 ya. Ingat tuh yang ini. Ya, tuh. Nah, berarti deltanya jelas 2i ditambah 2i dikurangi beta ya. 2i dikurangi beta. Nah, maka 2 kali 15,7 dikurangi 25 ya. Oke. Nah, diperoleh 31,44 sekian atau 31,5 ya. Nah, dikurangi 25. Oke. Nah, hasilnya 6,44 nah. 6,44 ya. Nah, ini berarti 6, hasilnya ya 0,447. Nah, nanti boleh dibulatkan 6,5 derajat. Nah, beda kan? Nah, tapi kalau dilihat dari desimalnya itu 6,2, di sini 6,3 ya, di situ 6,5. Jadi nanti yang 25 saja ya, beta, yang 25 itu sudut deviasi minimumnya nih, ini dengan ini sama ya, sama. Oke. Nah, ini boleh pakai minim saja atau langsung aja delta, ini delta ya. Ini delta ya. Jadi hampir sama, bedanya 0,2 derajat. Oke. Jadi tidak 10 derajat saja. Jadi yang 25 juga bisa dianggap kecil. Itu ya penjelasan untuk deviasi minimum dan deviasi prisma. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan menambah pengalaman sehingga mampu mengerjakan soal dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya menjelaskan dengan sederhana, dengan PowerPoint juga yang sederhana. Tapi kesederhanaan jangan membuat kalian patah semangat untuk belajar. Tetap belajar supaya kalian tuh dapat naik ke derajatnya. Bila ditaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa lagi di pembiasan cahaya pada bidang lengkung.